'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil Qur'an al-'azim ar-rasulil karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya qayyum fala yaqutu syai'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Ya mubdi'al bada'i lam yabghi fi syai'in 'ala min khalqi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil 'ilmi, zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, jamina bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yunfa' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalian dihormat para sepuh sadayana, para sesepuh, para tokoh masyarakat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ulang sadayana. Mahatur kenuhun ke Allah subhanahu wa ta'ala dina mangrupi-rupi kanikmatan parantos dipaparikeun ku mantena ka ulang sadayana utamina pisan kanikmatan anu paling berharga, anu paling istimewa nyaeta kenikmatan iman, Islam, ihsan. Oke, kenikmatan dipaparinan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah. Kenikmatan dipaparinan yuswa. Kenikmatan dipaparinan kasehatan. Kenikmatan dijantankeun umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat sinaran salam mugi sarawasna dihaturkeun ka panutan alam junjungan urang sada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in, ka umat bandana. Mudah-mudahan urang sadayana diangkat umat kumantana dengan syafaat mantana fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bagi sadayana anu mana wongi ieu wongi nyata biasa rutinan pamosan sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kubarokahna Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa ulang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ulang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Panyawat ulang sadayana, panyawat lahir, panyawat batin saenggana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Digentos ku kasehatan zahiran wa batinan. Hajat-hajat ulang usaha digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana kenging rizki husnul khatimah, sadayana kenging rizki husnul khatimah, sadayana kenging rizki husnul khatimah, sabada yuswa anu panjang tur barokah, sadayana dijembarkeun rizkina anu halal nusul nu barokah. Mudah-mudahan sadayana kenging ilmu anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Dulur pada sadayana muslimin muslimat rahimakumullah, yuningakeun wali Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu mantena muningakeun sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalakuan teh aya kalakuan para wali Allah, aya kalakuan musuh-musuh Allah. Tinggal we urang ngaca nu aya dina abdi di urang teh kalakuan wali Allah atau kalakuan musuh Allah, nah gitu. Tinggal ngaca ya. Tinggal ngaca diri urang sadayana pilih nu aya dina diri urang teh kalakuan adalah kalakuan para wali Allah, pilih ya. Di ayeuna keneh omea ya. Di ayeuna keneh diperbaiki usum omea da ayeuna di dunia teh usum momean ya,
musuh momean. Jadi kalakuan mah bisa diomean. Ya, bisa diomean. Asal urangna aya niat hayong sae, hayong soleh, ya, insyaallah dipaparinan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu meningakeun faqdur rahimakallah bi ayyi syai'in wasafa Allah ahbabahu wa awliya'ahu wa bughda'ahu wa a'da'ahu. Maka perhatikan ku anjeun, mugi Allah ngarahmat ka anjeun bi ayyi syai'in, ku perkara naon wasafa parantos nyipatan Allah ahbabahu ka para kakasina Allah wa awliya'ahu jeung ka para wali-walina Allah. Jadi aya sifat ahbabullah, aya sifat a'da'ullah, aya sifat para kakasih Allah, aya sifat musuh-musuh Allah. Diusahakeun nu aya dina diri urang teh sifat para wali Allah, ulah sifat musuh-musuh Allah. Hormatana fa bi ayyil fariqaini iqtadaita wa tashabbata kuntama. Maka kanu mana dina dua golongan ieu anjeun nuturkeun, anjeun nyarupaan, ya. Kanu mana dina dua golongan ieu anjeun nuturkeun, anjeun nyarupaan, maka anjeun ma'ahu sarta eta salah sahiji di eta dua golongan. Jadi urang teh bakal babarengan imma jeung wali Allah wa imma waliyadu billah dzalik jeung musuh Allah. Eta saha nu dituturkeun ku urang? Saha nu dituturkeun ku urang? Kalakuan saha nu dituturkeun ku urang teh? Kalakuan musuh Allah anu dituturkeun ku urang teh atawa kalakuan para wali-wali Allah. Ya, di urang udah diparios diri urang sadaya. Fa inna man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, karena sana jelema anu nyarupani di kaum eta jelema golongan maranehna kaum. Qad tabayyana laka malaikatillah wa anbiya'ihi wa ibadis shalihin annahum kanu mulazimina lis salihil amal. Kumaha sifatna para kakasih Allah, para hamba-hamba Allah nu saleh, para nabi-nabi Allah, kanu mulazimin lis salihil amal. Ada teh jalma-jalma mulazim senantiasa ngalaksanakeun amal saleh, teu putus, teu leupas tina amal-amal saleh, senantiasa midamal amal saleh. Usahakeun urang teh jadi jalma teh sing jadi jalma anu teu putus dina ngalaksanakeun amal saleh. Wa mujanibina lisayyiati wa zalal. Ma sifatna para kakasih Allah majauhan kana pirang-pirang kaawanan. Intinya sifat para wali Allah teh ngajauhan pirang-pirang kaawanan, menjauhi segala keburukan, segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Melazimi kepada amal saleh. Yang pertama tanda para sifat para wali Allah itu mereka melazimi kepada amal-amal yang saleh dan mereka senantiasa menjauhi segala keburukan. Ma'al khawfi minallahi wal wajal, disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu para kekasih Allah bari getol ibadah teh bari sieun ku Allah, bari getol ibadah teh bari nyeunkeun istighfar, bari tara teh nyeunkeun istighfar. Ayo urang kumaha? Bari getol doraka teh urang bari kedul istighfar gitu. Lah gitu nya. Jadi para wali Allah bari getol ibadah teh bari nyeunkeun istighfar.
depan. Itulah sifat para kekasih Allah SWT. Mereka para kekasih Allah melazimi kepada amal saleh, menjauhi segala keburukan, disertai rasa takut kepada Allah. Wa annal a'daa kanu 'ala diddi min dzalik. Musuh-musuh Allah sebaliknya. Ya, tadi sifat para kekasih Allah yang harus kita ikuti, harus kita contoh, harus kita tauladani mereka, yaitu sifat para salihin, orang-orang baik, para kekasih Allah, para nabi, para malaikat. Mereka senantiasa melaksanakan amal soleh, senantiasa menjauhi segala keburukan, disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun musuh-musuh Allah, mereka sebaliknya, alal isyan wa tarkil ihsan ma'al ghurur. Mereka itu orang-orang musuh-musuh Allah, senantiasa melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan kebaikan, serta tertipu. Wal amni min makrillah, dan merasa aman dari makrullah, dari makar Allah. Wa tamanni 'ala Allah, dan mereka berangan-angan kepada Allah. Itu sifat orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Jadi sifatnya orang-orang musuh-musuh Allah itu, mereka senantiasa melakukan kemaksiatan, meninggalkan kebaikan, serta ditipu oleh setan, ditipu oleh nafsu, mereka tertipu, dan mereka merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengharap ampunan Allah dengan perbuatan kemaksiatannya. Kemudian Imam Al-Haddad mengatakan, fakhtar li nafsika suhbata khairil fariqain, maka pilihlah untuk dirimu akan berteman kepada yang baik dari dua golongan tersebut. Wa tashabba bi fil amal al-awsat, takun insyaallah, dan menyerupilah engkau serta mereka dalam amal dan sifat-sifat, maka engkau bersama mereka insyaallah. Jadi urang sararea barakal sumring ke akhirat mah, bakal mulih ke akhirat mah, bakal sararea teh bakal ke akhirat. Ya calon-calon camat hukum, calon mayit, camat calon matinya, ya terserah ada calon aku itu. Udah ke bakal balik ke akhirat, bakal mulih ke akhirat. Engkau di akhirat udah bakal dikumpulkan, jeung dipikar saku, bakal dikumpulkan di sana. Jeung dipikar sab kurang, tinggal tanya kurang masing-masing ayo ulah resep kasaha di dunia teh ya. Ada kacida pisan pangaruhna ageung kacintaan, sehingga dawuh kebukan di Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, jelma bakal dikumpulkan ke di akhirat jeung nu dipikar sepuh maneh. Jadi kadang urang tong salah mika saha nu ulah dipikar saha nu ulah dipikar ya, saha nu kedah diidolakeun urang, saha nu ulah diidolakeun urang. Karena nu kedah diidolakeun urang para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di Rasulullah SAW, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, jelma bakal dikumpulkan jeung nu dipikar sakumaha baheula di dunia. Jadi ulah salah naon mikara, ulah salah mika cinta. Pengaruhna ageung, cuma pengaruhna ageung di akhirat bakal dibarengkeun jeung eta jalma. Masyaallah. Salajengna
babarengan jeung kami di surga Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan mudah-mudahan niatan muludan ya. Niatan ngagungkeun kanjeng Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan singkal berjami-jami anu mika cinta kepada amin ya rabbal. Hujan tempel ke urang. Hujan tempel ke urang naon ya tawisna. Lamun urang usaha efeknya untung nanti tenamahan kosong susah tuh bingung ke urang usaha tapi batinnya tenamahan anu aya sakitu tenamahan susah tuh susah bingung tenamahan naon mati tenamahan urusan dunia ada urang kontrol begitu ai kacintaan urang nambahan teh ka Rasul. Jawab sorangan. Jawab ku masih dan apa kana ate urang di urang masih. Tanyakeun ka urang. Urang nambahan teh cinta urang ka junjunan tanyakeun. Kana duit mah insyaallah. Insyaallah dari kana saeutik. Akan kebiakan yang duit dalam jam keluarga ya minangkana dan kedan menjaga berapa kalau urang sadayana urang tambah dinten tambah hari bertambah rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad itu yang harus dikontrol oleh kita ya. Karena beda kalau orang bertambah cinta kepada Nabi itu pasti beda kehidupannya, bertambah baik akhlaknya, bertambah baik ibadahnya, bertambah baik amal solehnya, itu bertambah. Dengan tambahnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah amal solehnya. Itu akan mendorong, karena dorongan cinta, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga ingin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama kontrolnya masing-masingnya itu. Urangnya karena duit mah yang namahan wae, karena cinta ka Rasul dan namahan itu. Kedah urang di omean hatena. Kudu cinta Rasul wajib hukum. Ya, kudu nambahan, kudu ningkat cinta ka Rasul. Tahu di mana cinta kalau sudah meningkat, maka amal soleh nanti bakal meningkat. Di mana cinta kalau sudah meningkat, amal soleh nanti meningkat. Itu jualan naik amal soleh. Usaha cinta nan benar naik. Rumah supaya orang menimbulkan rasa cinta dengan Rasulullah SAW, menambah rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengenal kepada sifat-sifat beliau, mengenal kepada akhlak-akhlak beliau, mengenal kepada sosok beliau yang sangat agung. Basyarun la kal bashar. Beliau itu seorang manusia, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Bedanya kurang. Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita duduk. Duduk ya. Begitu urang-urang amban, urut urang amban urang bau sengit atau wajib juring. Ya, urang piuk ya kan. Kayak urang piuk. Ya, begitu kita bangun, sudah duduk lama, ya. Coba itu cium bekas duduk kita. Wangi atau bau setan? Bau juring. Bau juring terusnya, kalau Nabi itu bekas duduknya itu wangi berhari-hari. Tempat yang diduduki oleh Rasulullah SAW, tempat itu menjadi wangi berhari-hari. Bahkan lorong-lorong yang dilalui oleh Rasulullah SAW, gang-gang yang dilalui Rasulullah SAW, itu wangi berhari-hari. Itu dia beda. Jasadnya sudah beda, akhlaknya beda semua. Ya. Itu kalau beliau meludah,
Para sahabat itu berebut mengambil keberkahan dari ludahnya Rasulullah karena ludahnya suci, ludahnya wangi. Coba cek dulu lah. Sugan hujan-hujan kumadul dipeluputkan ke majikan tuh. Akang kali kalau dulu. Lagi itu mau majikan. Kalau ikan kami ada utara. Itu nak ada wadah utara. Jangan disamakan kita dengan Rasulullah. Nabi itu suci, semuanya suci. Beda dengan kita, penuh dengan kotoran, penuh dengan najis. Ya. Keringatnya wangi, sehingga sebagian sahabat sudah mengandean, kita keringatnya Rasulullah. Mereka sangat berebut, ya, untuk mengambil keberkahan dari ludahnya Rasulullah. Ludahnya pun mengandung penuh dengan keberkahan. Itulah Rasulullah Sallallahu. Kalau beliau qada hajat, itu maka keluar dari tempat itu wangi. Segala-galanya yang ada tubuh Nabi itu penuh dengan kesucian. Beda dengan kita. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa akmalu minka lam talidil lisan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Tidak ada mata yang paling indah di dunia dan di akhirat seperti matanya baginda Nabi Muhammad. Postur tubuh yang paling indah tidak ada seperti postur tubuh yang paling indah pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu beda semua. Nabi itu masya Allah dipandangnya enak. Ya. Para sahabat kalau di depan para Nabi seperti mereka burung ada di kepala mereka, menunduk tidak bergerak, saking hormat dan memuliakannya kepada baginda Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang dipuji oleh Allah akhlak Nabi. Ibadahnya Nabi itu hebat, sholatnya rajin, ya, padahal nggak punya dosa, nggak punya apa, tapi ibadahnya rajin. Ayo udah merubah dosa ibadahnya haram, ibadahnya kedua. Nabi ini nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, bersih, tapi ibadahnya luar biasa. Ya. Sehingga Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pujian dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Allah memuji baginda Nabi Muhammad. Jadi memuji Nabi Muhammad itu salah satu kebaikan amal soleh. Allah yang memberi contoh memuji kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, sesungguhnya engkau wahai kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh ada dalam di atas budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat agung. Mana akhlak Nabi? Di antara akhlak Nabi, la yajzi bisayya. Nabi itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Kita tahu bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW ketika dakwah ke negeri Taif. Apakah beliau disambut dengan apa? Beliau disambut dengan cacian, makian, lemparan batu, bahkan lemparan tai otak. Tai otak dilemparkan kepada muka sucinya baginda Nabi Muhammad. Mereka menghina Nabi, mereka mencaci maki Nabi. Tapi Nabi tidak membalas dengan caci maki. Nabi tidak membalas dengan keburukan, tapi Nabi membalasnya dengan kebaikan, bahkan dengan doa. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui.
salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut, yang harus kita tiru, ya, yaitu salah satunya tidak membalas akan keburukan dengan keburukan. Di mana batur itunya ngahina urang, mau dibalas ngahina jepe. Erek mah doakeun. Kalau ada orang yang menghina kita, menjelek-jelekan kita, ya, mencaci maki kita, gak usah didoakan celaka, gak usah dibalas, ya, balasnya dengan kebaikan, balasnya dengan doa. Suatu hari ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang akhlak yang mulia. Tentang apa? Akhlak yang mulia. Karena orang itu gimana akhlaknya? Kalau kurang mau akhlak Rasul kemana-mana, insya Allah dipikir Rasul. Terus kurang nyandak akhlak Rasul kemana-mana diterima, dipikir Rasul usaha. Coba mau akhlak korun. Saya harus sebut apa akhlak korun? Korek. Kurang di kemana-mana mau akhlak korun, maka mau kelakuan korun. Saya harus sebut. Pamajikan harus sebut deh. Masalah di kopet ya. Jika pamajikan tak ira gerina ya lagi. Kopet terus sebut pamajikan. Ya. Dulu tersebut, tetangga tersebut, di mana orang boga penyakit kelakuan korun. Korun teh kelakuannya horet, kikir. Kikir ini kelakuan musuh Allah. Kelakuan korun. Atau orang itu kemana-mana awak kelakuan Fir'aun. Disebut batur. Orang kemana-mana awak kelakuan tersebut batur. Terus mana kelakuan Fir'aun? Gumede, sombong. Sahada tersebut kalau gumede, sahada masuk ke gumede. Kaya. Tapi namun urang kama mana nyandak akhlak Rasulullah. Aduh, diantos-antos kasumpingan. Ya, didambakan, ditunggu kehadirannya. Sangat, ya, gembira orang-orang yang didatangi oleh kita ketika kita datangnya membawa akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana batur nyawa karulang teh tomokannya akan ka batur. Bisi urang mawa kalakuan itu benar. Ya. Urang datang mawa kalakuan Fir'aun, mawa kalakuan Qarun, mawa kalakuan Abu Jahal. Itu tersebut. Tapi lamun urang nyana akhlakna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbalik, yang tadinya benci sama kita akan terbalik, dia akan cinta sama kita. Seperti yang terjadi kepada para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum beliau masuk Islam, beliau sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam. Begitu beliau masuk Islam, sebaliknya sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelakuan urang dipariksa, ya. Nah, kelakuan urang teh nu aya dina ati urang dina diri urang teh kelakuan para kekasih Allah atau kelakuan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Jadi akhlak ini sangat penting, ya. Sehingga iblis celakanya itu karena tidak mempunyai akhlak yang mulia. Gara-gara punya akhlak yang keji, yang jelek, iblis akhirnya diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis diusir dari rahmat Allah gara-gara apa? Punya akhlak yang tercela, kelakuan anu goreng. Tentunya orang lamun motor bermasalah, kira-kira di motornya bermasalah, mogok bermasalah, yomean deh. Mobil bermasalah, yomean deh. Ayah hati bermasalah, bermasalah, dianggap wae. Eta hati bermasalah, kelakuan Fir'aun bermasalah, kelakuan korun, itu bermasalah.
leuwih diperhatos. Ulah hari mobil diomean, motor diomean, HP diomean, kalakuan teu diomean. Kan? Omean kalakuan ulah. Ya. Si kalakuan korun sok omean servis, kumaha cara servisna datang ka ulama. Ya, datang ke pengajian. Servis hati kita diperbaiki. Jangan dibiarkan, itu berbahaya. Akhlak jelek itu sangat berbahaya. Sehingga iblis diusir dari rahmat Allah karena akhlaknya jelek, akhlaknya tidak baik. Mana akhlak yang baik? Nabi SAW ditanya oleh seseorang an husnul khuluq, mengenai akhlak yang baik. Ya. Jadi kalau kita akhlaknya baik, masya Allah, tabaraka, luar biasa itu akhlaknya. Kelakuan hati itu sangat luar biasa. Kalau kita akhlaknya baik, bukan hanya manusia yang cinta kepada kita, Allah cinta kepada kita. Kita dicintai oleh Allah jika akhlak kita baik. Bagaimana supaya kita mempunyai akhlak yang baik? Ya, kumaha carana udah ngabogaan kalakuan muhane. Ya, akhlak yang baik, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa innal quluba la tatakhallaqu bil akhlaqil mahmudah illa bil ilmi wal amal jami'an." Di antara modal untuk mencapai akhlak yang baik adalah ilmu. Harus punya apa? Punya ilmu. Terutama ilmu yang berkaitan dengan bab hati, dengan perbaikan hati. Ilmu apa? Ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus. Itu harus kita kaji. Kalau kita punya penyakit sombong, bagaimana cara mengobatinya? Apa penyebabnya penyakit sombong? Apa bahayanya? Contoh seperti itu. Itu semua sudah dijelaskan tuntas oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya'nya mengenai akhlak-akhlak yang tercela dan cara pengobatannya. Nah, Imam Ghazali itu jelas. Juz 3 itu, waduh luar biasa. Beliau memaparkan yang pertama menurut Quran bahayanya contoh sifat sombong. Nah, ini dari Qurannya. Kemudian hadisnya, kemudian perkataan para ulama. Kemudian beliau memaparkan hakikat sombong itu apa. Lalu beliau menjelaskan lagi penyebab sombong itu apa dan bahayanya sombong itu apa, di dunianya bagaimana, nanti di akhiratnya bagaimana, dan cara mengobati penyakit sombong. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan tujuan hidup hayang bagus. Nah, hayang bagus mah kudu kagungan ilmu. Bapak hate mengajari bapak hate ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Sehingga Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh benar-benar telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, orang yang membersihkan hatinya. Itu sungguh telah beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang telah membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Awak mah orang sudah bersihan ya. Awak orang sudah bersihan. Alhamdulillah. Sanaos eta ge memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan badan kita dari najis, dari kotoran. Tapi bukan hanya di situ saja. Ya, yang lebih harus kita perhatikan yaitu membersihkan hati dari kotoran hati, akhlak-akhlak yang tercela. Itu wajib, itu hukum. Sama, membersihkan dari najis zahir pun wajib. Tapi membersihkan dari najis
batin lebih wajib lagi. Kenapa? Karena akhlak-akhlak tercela ini yang menjadi sebab Allah murka. Allah murka kepada orang yang mempunyai akhlak yang tercela. Ya. Gak itu Allah. Ya. Siapa saja orang ketika dia punya akhlak yang tercela, Allah tidak ridho. Meskipun dia ahli ibadah, andai kata dia ahli ibadah, tapi dia mempunyai akhlak yang tercela, lalu dia biarkan, bila tidak dia obati, Allah murka. Ya, contohnya iblis. Contohnya iblis itu ahli ibadah. Ahli awalnya itu iblis ahli ibadah sampai 8.000 tahun, 80.000 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu. 80.000 tahun sujud ibadah. Ulama sujud 10 kali 1000 sama dia sujud 1000. Sujud. Iblis mah sujudnya berapa tahun? 80.000 tahun. Ya. Hebat ibadah iblis. Luar biasa. Kurang eleh. Sanggup sabar aja sholat sunat. Bapak-bapak. Sanggup sabar aja sholat sunat. 5 menit. Aduh, 5 menit isu. Witir 11 gitu sahur ya. Terus tuh. Ayo udah witir 11 wae atau 3 wae? Hiji. Bulat. Iblis ahli sujud. Tapi karena dia punya akhlak yang tercela, sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat. Gara-gara apa? Akhlak yang tercela. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalun nasi imanan ahsanuhum khuluq." Akmalun nasi imanan, paling sempurnanya manusia imannya. Paling sempurna imannya manusia itu adalah orang yang paling baik akhlak. Jika orang baik akhlaknya berarti sempurna imannya. Jika tidak baik akhlaknya berarti tidak sempurna iman. Harus itu seperti itu. Akhlak itu sangat penting. Nah, untuk meraih akhlak yang mulia ada modal. Modal utamanya yang pertama adalah ilmu. Ilmu yang berkaitan khususnya dengan urusan bab hati, itu ilmu tasawuf. Yang kedua al-amal, diamalkan ilmu. Masya Allah. Nah, ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai baiknya akhlak. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, antasila man qata'aka wa tu'tiya amman haramaka wa ta'fu amman dharamaka. Di antara akhlak yang baik itu 3. Nabi memberi penjelasan ada 3 akhlak yang sangat baik, yang sangat baik. Yang pertama, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Ayah batur dulur menggarapkan silaturahmi ke orang, ulah sarua. Abang masih tahu terangannya, mau dianyang-anyang, dan terangannya ulang gitu. Harus. Saya tahu ada terangannya, mau ditanya ulang gitu. Seharusnya kita menyambung silaturahmi ya kepada orang saudara kita yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Kan kamu berat saudara. Karena haroya orang silaturahmi, kadulur cara silaturahmi ke orang haroya. Paling ke silaturahmi itu kalau silaturahmi weh. Kalau kita silaturahmi biasanya itu kepada saudara yang suka silaturahmi sama kita. Tapi kalau saudara yang nggak pernah silaturahmi sama kita, jarang kita silaturahmi. Nah, itu kurang baik itu. Yang baik itu kita menyambungkan silaturahmi kepada saudara yang memutuskan silaturahmi kepada kita. Ayah dulur, kalangannya kaulan, kalangannya kurang tanya. Dulur, bagaimana kalangan
baik sarua. Ini lihatkan akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak yang baik itu mau memberi, baik barang baik. Ya, memberi itu akhlak baik. Misalnya orang saya cinta barang baik, baik siap nerima hukum, siap merek, ya, siap barang baik. Itu akhlak baik. Ya. Memberi itu akhlak baik. Terutama memberi kepada orang yang kikir kepada kita. Kalau yang barang merek aja barang merek. Jadi kita perlu kali sok ingatnya kalau barang merek atau kalau sok merek. Kalau sok merek, kalau barang merek. Nah itu sepohong. Ada aku sih barang merek. Korek kawan. Berat merek. Justru akhlak yang baik itu bisa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Berat itu. Ya, kudu merangan orang suruh. Terusnya, abotnya, udah buka dulu, korek kau lah. Kurang buka rezeki, ayam beren, ternyata. Ayam. Tapi jangan buka akhlak anu mur. Nah, buka akhlak mulia mana gitu. Bahkan numpang belanda di Belanda utara merah. Numpang belanda di Belanda utara. Ingat, kuring bukan rezeki. Ingat terus kata bukan utara merah. Tadanya ada yang gitu. Ada rata-rata umumnya ulama ingatnya kanu sok. Mereka itu pada kembali. Budak ini selalu. Barang mereka nusuk mereka budaknya tiasan. Sadaya bisa, tapi merek kalau telah mereka sifat para wali dipugu, merek kalau mereka dipugu. Iya kalau telah mereka ini merek. Ya, kepada yang orang yang kikir sama dia kasih. Itu sifat para wali Allah. Sifat para kekasih Allah. Tentunya yang suka memberi pun diberi. Ya, tapi para wali Allah bukan hanya terbatas ya kepada orang yang sudah memberi saja, tapi kepada orang yang tidak memberi pun mereka beri. Itulah sifat para kekasih Allah. Berat. Yang ketiga, akhlak yang baik, wa ta'fu amman zalamat, memaafkan kepada orang yang bersikap salah kepada. Ya jelma goreng kaulah, aku goreng ulah, hina ulah, mencaci kita, memaki kita, menghina kita maaf. Ya oh, saya tahu itu kehargaan aku hampura dengan saya dulu mau dihargaan batu, kalau yang dihargaan batu, efek penyakit hati, goreng patut. Di antara penyakit hati hubbul jah, cinta kepada kepangkatan. Artinya apa? Ingin dimuliakan oleh orang lain, ingin dihargai oleh orang. Itu penyakit, bukan akhlak baik. Ya, bukan akhlak. Tugas kita menghormati orang lain. Orang lain tidak menghormati kita, tidak usah jadi masalah, terbaik. Tiuri itu, pikiran yang dihargai batu akhir. Sehingga yang dihargai Gusti Allah. Dan otomatis di mana ulah kaitan kehargaan batu, daik batu bakal hargaan tu. So, ulah kehargaan batu di batu kehargaan. Sebut yang dihargai batu, ulah kali kehargaan gabah. Batu. Kita bersikap akhlak baik kepada orang lain pasti akan bersikap akhlak baik kepada kita. Itu saja. Jadi jangan gila hormat, gila pangkat, ya. Sudah jadi hargaan, umat tulen datang. Oh, saya mau itu hargaan, tulen datang. Kan? Ulah, itu bukan akhlak baik. Jadi yang ketiga akhlak baik itu menjadi orang bermaaf atas kesalahan orang lain kepada diri kita. Batur bukan salah kaulan, hampura.
ya muhara resek ya. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan agama ini ya Rabbal. Satu apa? Menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan satu rahmi kepada. Kedua, memberi kepada orang yang tidak pernah. Yang ketiga, memaafkan kepada kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada diri. Ulang di goreng rumah itu sudah amak kena, itu amak, mungkin amak segala goreng rumah. Sampai dalam maka hubungan kedua. Nah, kalau hubungan anak dosa ulang-ulangan, bahaya ulang apa? Nalika ulang di goreng kubatur dihina kubatur, dosa ulang naon? Ulangan. Kehadiran ulang naon? Kenapa? Kira-kira bentuk rugi. Kata apa yang amak tu? Belum amat, lagi kurang doa. Kurang semenang hidayah, ajar lagi ini. Itulah akhlak mulia yang ada dalam diri pribadi baginda Nabi Muhammad. Nabi itu adalah orang penyambung silaturahmi, itu akhlak. Ya, sebaliknya akhlak musuh Allah pemutus silaturahmi, itu akhlak musuh Allah. Bukan akhlak para nabi, bukan akhlak kasih Allah. Jangan kita ikuti. Yang kedua, akhlak para nabi, akhlak nabi itu apa? Pemberi, bukan merek, barang merek. Ya, lain korek, merek. Itu akhlak para nabi. Yang ketiga, memaafkan. Kalau orang lain punya salah sama kita, istri punya salah sama kita, anak, saudara punya salah sama kita, hak kita tidak dipenuhi oleh mereka, maaf. Indah. Kita hidup di dunia ini indah, nikmat ketika hati kita penuh dengan sifat memaafkan. Warudat, ya, warudat. Orang dari makusud pikiran di mana kurang kebehan kurang bisa dihargai kepada alhamdulillah, kurang bisa dimuliakan kepada alhamdulillah. Kenah kan hidup kalau bapaknya itu pegawainya cuma mikiran mereka kok belum sebenarnya dengan kehargaan guling saya tahu ibu ya dari harga di rumah ulah penyakit. Nah, di antaranya orang yang mudah memaafkan orang lain kepadanya, dia akan mendapatkan 4 keuntungan dari Allah. 4 keuntungan bagi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Kalau ada orang salah sama kita, maafkan. Nah, kita minimal nanti akan mendapatkan 4 keuntungan. Asal memaafkannya ibtigha wajhillah, mengharapkan ridha Allah. Kita memaafkannya karena semata-mata mengharapkan ridha Allah, mendapatkan keuntungan orang. Yang pertama adalah dia akan mudah untuk mendapatkan maaf dari Allah. Yang kembali menanggung berapa pangeran? Yang hesek. Yang kembali dengan berapa? Majikan dua pada masuknya ke salah. Atau dah buaya minum teling atau dia serang kebaik minum ya aku akan menjelaskan. Dasar penghitungan terkadang. Ya, siapa pada aku dihapuskan itu dia terbaik hampur ada itu. Itu dia hampur ada itu. Dalam latihan memahami. Ayat gede hampur ada itu latihan. Butuh latihan. Prinsip yang menangkap latihan tu sekali latihan. Wah, yang dua latihan. Itu dia ulang. Yang menang akhlak mulia itu kudu latihan. Etang latih. Ayat jelma goreng ke orang hampura. Jadi kan sampai hampura jadi hampura.
ikut kaku ikut ke jadi sebab ikut penyakit hasut atas haji tanya tahun pengatur mana boleh hamburat apa tuh mengenai bakal kabari mengenai hamburat itu gusti untuk rugi kabari mengenai hamburat Allah untuk rugi kira-kira dalam menjelma di hamburat Allah sampai mencelakai salah kasurga ke dalamnya tuh dengan apa namanya mudah-mudahan gede hamburat kasurga kabari hamburat Allah terus dibuka ke hamburat blok ke hamburat Allah nalika kurang hidup teh gede hamburat karena kasuran batu tahu yang kedua keuntungan tina gede hamburat teh nyaeta bakal lebet ke surgana moal dihisab amin namun kurang ningali kalakuan mah bisa berhubur ya bisa berhubur ribu kira dihisab dipaliksa sholat dipaliksa kira-kira kalau kurang ya kalau kurang jujur sholat kurang kira-kira lulus semua kira akhirat kalau awas sholat diteli sholat ditemusu lalu set khusus itu sholat kurang malawun tapi kerjaan menggede hamburan Allah baru kita sholat beres kabeh gara-gara gede hamburan mau dihisab asup ke surga teh jalma nu gede ham mau dihisab ayo hayang dihisab hayang dihisab eta we aya kadul aya we ka Mekah kira-kira kahayang mah hayang tetap coba yang pemeriksaan gitu rasa hayang teh gitu kada imigrasi lolos gitu hayang itu silakan itu benar hayangnya kahayang benar dah itu dia udah kayak ke Mekah kahayang telah coba pemeriksaan bisa itu yang paspor masuk aja ya gitu nah begitu ke di akhirat jalma nu gede hamburat asran batur ka manehna di akhiratna moal ngalaman hisab Allahumma ta'ala signal gede kok gede batur motor batur motor protokan itu tahu lagi ya batur motor belum lain di protokan ada batur ngawak wah jarekan jadi mustami kali-kali kali-kali jadi mus kok dilawat kali-kali lagi capek mana ngomong jadi capek itu tanya tuh enggak aja kan jarekan saja jangan capek ya kudu istirahat tuh beres udah deham kurang tuh beres remeh rapi gitu mau dulu kita pas saya jumpa majikan teh mau dulu kita kamu apa mau dulu kakak lu ada nih mau tapi lama ulang tadi ke deham kurang kumaha waduh tungtung ngakap pengadilan timur gara-gara tergede terus coba gede hamburan beres sehari kali masalahnya coba temanyan dimana udah gede hamburan temannya masalah hari entah masalah hari tak beres sebab naon gede ham tapi lah untuk gede hamburan wah panjang 1 tahun tak beres 2 tahun Allah bilang cari di akhirat ya diterima barang Alhamdulillah min ada saudara. Jadi nu kadua jelema nu gede hapura lebet ka surgana moal dihisab amin ya rabbal urang ge bakal dihisab umur dibere umur dipakai
Yuswa diangena saya dekat angena Yuswa lima mata bisa ningali dipariksa pakai ningali naon eta bisa ngomong-ngomong ke naon dipariksa dipabariusan kerja mana gede hambura mah diberi keistimewaan khusus wah ieu mah jelema gede hambura lolos ka kudu buat pariksa ayo masuk lah gitu kerja mana gede hambura dan Nabi Muhammad SAW jalmimu agung hambura agung ya agung bisa yang ketiga anu katilu kaundungan tiga sifat yang orang boleh hambura nyaeta bakal bunghar buga jalan di Allah menjadi orang kaya dengan pahala yang Allah berikan dari dia sehingga tidak ada yang tahu hitungan bilangannya itu pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bunghar kalau di dunia yang bunghar ya udah ya luar biasa kemana itu di akhirat lain hayang loba duit lain hayang loba ganjaran gitu. Oke di akhirat mah lain hayang seueur artos tapi hayang seueur ganjaran. Terus tuh pada eta mah hari-hari dia kena ganjaran. Kalau loba duit we itu. Teu mikiran hayang loba ganjaran. Terus tak di akhirat mah lain hayang loba duit hoyong seueur ganjaran pahala pemberian tak kedal mah nu gede hampura kabatur di akhirat muha ku ganjaran di Gusti ayo beunghar ganjaran eta kuncina resepna si gede hampura dulur aya nu goreng ka urang sedile tu akhir siksa kitu lain sarua Kalinya kalau siapa, mau makan seruana, justru orang bisa ada kayak orang goreng kau lah, dari hari kayak orang hari unggul, tapi sih bisa ada kayak orang goreng kau, adilu, kalau bukan orang mana, kan, bukan orang kedul di mana, susah atau di mana kedul atau kedul. Gaduh. Oh, gue istighfarnya sabaraha ribu sapoe. Pikirnya sabaraha ribu? Oh, gitu. Qur'ana sabaraha ribu ngawe? Sing ada kabeh. Sabaraha sing kedua. Bayana teh sing kedua tah boga sifat akhlak mulia. Naon? Gede ha. Kudu bayar pakai duit teh apa? Mayatna kumarangan hawa di perang. Itu ya masya Allah aya jelema teu ngahargaan kurang umpama aya jelema hampura itu we dikubur amok sikat hayang perang imamna saya aya mah jadi si hai kudu teh hasud eta kudu mah kitu aku auzubillah subhanahu ya karena naon tergede anu kaobat keuntungan kerja orang gede hampura keuntungan bagi orang yang besar maaf kepada besar orang lain dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad radhiyallahu beliau sebelum tidur itu berdoa kepada Allah apa doanya ya Allah ampunilah dosanya orang yang menzalimi aku pada hari ini. Begitu berdoa gitu. Ya. Itu ya Allah, hampura dosa jalma nu ngagogoreng hati. Ya Allah, hampura dosa jalma nu zalim kami. Kudu tak eta para wali-wali ya. Cikuran ada batur selamat untuk rugi. Untuk rugi? Untuk. Kalau ngomong nudolim ke orang pada dulu seorang kamu, itu ada sih saya Allah
Cuma kekali bawah es amok. Beuki paluh atuh hasil. Beuki kotor. Beuki edanya begitu asna. Alhamdulillah. Nah, itu akhlak yang mulia salah satunya 3 perkara ini yang harus kita miliki. Ya, 1 menyambung silaturahmi, 2 memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, 3 memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Alhamdulillah. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan adanya acara Maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah akhlak kita yang dulu menjadi baik. Akhlak kita yang tidak baik menjadi baik. Akhlak kita yang sudah baik menjadi lebih baik. Allah bersihkan hati kita semua dari segala kotoran-kotoran hati. Allah hidupkan hati kita semua. Allah perangi hati kita semua. Allah lapangkan hati kita semua. Allah sehatkan hati kita semua. Penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Penyakit zahir dan batin yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allah terima segala amal baik kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan segala kesalahan kita. Allah hapus segala catatan amal buruk kita, dan Allah akan derajat kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan Allah tanamkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ditingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ditingkatkan hati kita untuk senantiasa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, hingga kita dapat mengikutinya, hingga kita dapat mencuri tauladannya, sehingga kita dapat mengikuti akhlak-akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya